Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari HG2 akan mempresentasikan mengenai TIKP 2. Sebelumnya kami mewakili 3 anggota kami yang lainnya. Saya Fiza Fauzana Fatli. Saya Desya Suci Ramadanti. Saya Naura Tira. Yang pertama-tama langsung saja ke latar belakang. Jadi untuk latar belakang kami akan bahas sedikit mengenai SDG. SDG atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk di Indonesia. SDGs ini guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. Atau dengan kata lain juga untuk merencanakan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Jadi untuk outline dari presentasi kami akan membahas 3 SDGs, yaitu yang pertama SDG 4 tentang pendidikan bermutu, SDG 5 kesetaraan, 6 yaitu akses air bersih dan sanitasi. Yang pertama-tama adalah SDG 4, yaitu pendidikan bermutu. Secara umum, tujuan dari SDG 4 ini adalah memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Nah, SDG 4 ini memiliki target pada tahun 2030, yaitu yang pertama membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak, dan disabilitas, dan juga menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, dan inklusif, dan juga efektif bagi semua. Lalu pada tahun 2030 juga ditargetkan untuk banyak jumlah beasiswa untuk negara-negara berkembang, khususnya negara yang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan juga negara-negara di Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk ke pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. Nah, untuk mencapai target-target ini bisa melalui dengan cara yang pertama pada tahun 2030 mungkin PBB akan memastikan bahwa semua anak dan perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan kualitas, dan juga yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Lalu juga bisa memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan massa kanak-kanak secara dini yang berkualitas. Lalu juga dapat dengan secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan. Jadi di Indonesia sendiri terdapat cukup banyak program yang mendukung SDG 4 ini. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP. KIP ini merupakan bentuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi. Kartu ini merupakan diperuntukkan bagi anak usia sekolah sekitar umur 6-21 tahun untuk memberikan manfaat pendidikan secara optimal. Jadi untuk inisiator dan penanggung jawabnya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, dan juga KIP ini menyasar 19 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya menjadi sebagian terdaftar sebagai penerima bantuan siswa miskin. Sasaran utama dari KIP adalah peserta didik di lembaga pendidikan formal, yaitu SD, SMP, SMA, SMK, ataupun non-formal, yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, KIP ini juga ada yang namanya KIP kuliah, yaitu yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya, yang memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi, baik KIP maupun KIP kuliah ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi mereka. Untuk tujuan program dari KIP dan KIP, yang pertama
KIP itu membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan. Untuk KIP kuliah, tujuannya adalah membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Jadi, suatu program pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan. Untuk KIP sendiri, kelebihan programnya ini adalah para penerima KIP ini nanti para siswa ataupun calon mahasiswa kan diberikan mungkin dana untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian atau seragam, dan perlengkapan sekolah, pembayaran transportasi, dan juga keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Untuk kekurangannya sendiri, KIP ini cenderung tidak tepat sasaran. Jadi, salah satu organisasi bernama Indonesia Corruption Watch menilai program Kartu Indonesia Pintar ini tidak efektif dan banyak tidak tepat sasaran. Monitoring Indonesian Corruption Watch itu, pada 2018, banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta KIP ataupun PIP. Hal ini disebabkan karena dana yang digunakan untuk program KIP itu belum akurat. Lalu yang kedua itu proses pendistribusian dan pencairannya belum efektif. Jadi salah satu metode pencairan dana Kartu Indonesia Pintar ini bagi daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan tertular, adalah melakukan pencairan secara kolektif oleh ketua lembaga atau kepala sekolah dan atau guru yang dikuasakan. Namun ternyata di suatu daerah, yaitu di Kalimantan, ada daerah yang jarak antara kecamatan harus ditempuh dalam hitungan hari. Selain itu, belum tentu banyak waktu tiba kepala sekolah sesuai dengan jadwal buka kantor bank. Oleh karena itu, pencairan dana ini menjadi terhambat dan para kepala sekolah harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar hanya untuk sampai ke kantor bank. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu risiko penyalahgunaan dana. Karena yang mengambil dana itu diwakilkan oleh kepala sekolah, akhirnya orang tua dan siswa tidak mengetahui secara pasti besaran jumlah dana PIP ataupun KIP. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dana. Selanjutnya adalah SDGs nomor 5, di mana SDGs nomor 5 ini membahas mengenai kesetaraan gender. Di mana SDGs nomor 5 ini secara keseluruhan ini menginginkan adanya perempuan dan anak perempuan dimanapun mereka berada mendapatkan kesempatan hidup yang sama, bebas dari kekerasan dan juga diskriminasi. Lalu ini target-target SDGs-nya, ada 9 target. Selanjutnya adalah program yang kita program yang memiliki tujuan yang sama dengan SDGs nomor 5 ini, yaitu nama programnya WAVE atau Waving Leadership for Gender Equality Program. Nah, WAVE ini tuh mengikuti salah satu dari target SDGs, yaitu memastikan perempuan itu mendapatkan efektivitas yang sama untuk mengambil keputusan di berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan juga publik. WAVE ini sendiri diinisiatif dari orang-orang yang tertarik dalam swadaya masyarakat, kelompok perempuan, investor, pemerintahan, untuk agendanya sendiri mengangkat kepemimpinan kesetaraan gender tersebut. Inisiator program WAVE ini tuh adalah Miss Asa Hayden. Dia tuh seorang Head of Corporation Development untuk region Asia Pasifik, kedutaan Swedia dan juga Bangkok. Dan juga ada Dr. Chandra Silori yang merupakan Acting Deputy Director untuk RIOFTC atau The Center for People and Forest. Lalu ada tujuan dari program ini sendiri. Program ini tuh yaitu meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan nilai-nilai kesetaraan gender, di mana memberikan pelajaran ataupun seperti workshop mengenai kesetaraan gender tersebut. Lalu ada membangun kepemimpinan perempuan dan laki-laki. Jadi program ini tidak hanya dikhususkan untuk perempuan saja, tetapi juga untuk laki-laki, karena dengan tujuannya itu sama, membangun kepemimpinan yang kesetaraan gender tersebut. Lalu pembayaran transportasi, dan juga mengintegrasi kesetaraan gender. Selanjutnya ada kelebihannya. Program ini sudah berjalan sejak 5 Maret 2019, dan kekurangan sendiri adalah program ini baru berjalan sampai 1 tahun, sehingga masih banyak orang-orang yang belum mengetahui akan program ini, dan juga masih perlu banyak ditingkatkan lagi melihat program ini baru berjalan selama 1 tahun ke belakang. Selanjutnya ada SDG 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi.
Jadi di dunia ini memang miliaran orang masih kekurangan air bersih dan masih kesulitan untuk mencapai akses air bersih. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengelolaan air yang efektif dan efisien, kan ketersediaan, pengelolaan air, dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Kemudian target pada tahun 2030, yang pertama, capai akses yang merata dan efisien. Jadi berupa air minum, sanitasi yang aman, terjangkau, memadai, dan merata untuk setiap orang tanpa terkecuali. Di sini kita juga harus bisa meningkatkan efisiensi penggunaan air di setiap sektor untuk memastikan bahwa pasokan air tawar itu cukup untuk setiap orang dan mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air. Yang kedua, memperluas kerjasama internasional dalam kegiatan dan program yang berkaitan dengan sanitasi. Contohnya ada pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, serta pengolahan air limbah. Yang ketiga, ada memulihkan ekosistem terkait. Ekosistem di sini jenisnya banyak dan bermacam-macam, seperti ada gunung, hutan, lahan basah, sungai, dan danau. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas air dengan cara mengurangi polusi air, menghilangkan pembuangan atau meminimalisir bahan-bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke air, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang air. Selanjutnya ada program. Ini adalah program next. Ini adalah program injeksi reservoir yang inisiatornya adalah LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan inisiatornya Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI, peneliti di Pusat Penelitian Limnologi LIPI, dan periset di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Di sini LIPI juga bekerja sama dengan PDAM daerah Bangka Barat. Dengan sasarannya yaitu masyarakat lokal Bangka Barat, dan tujuannya untuk mengolah air bekas tambang menjadi air layak minum. Selanjutnya ada program yang dilaksanakan, yaitu dengan konsep One Island, One Plan, One Water. Nah, konsep ini dikemukakan dalam diskusi publik untuk memperingati Hari Air Sedunia tahun 2017. Selanjutnya teknologi ini dikembangkan oleh Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI yang mengembangkan teknologi ini untuk mendukung konsep integrasi yang tadi. Teknologinya yaitu ada pengelolaan sumber daya air, pengolahan dan konservasi air, pemantauan dan pengujian mutu air, hingga teknologi daur ulang air limbah. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi ini ada dua. Yang pertama ada pengelolaan air bekas tambang sebagai sumber air bersih bagi warga di daerah Bangka Barat. Nah, inovasi ini dikembangkan oleh periset di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI dengan menggunakan proses oksidasi. Nah, proses oksidasi ini akan mengubah air bekas tambang dengan teknik elektromagnet menjadi air bersih dan layak minum. Kemudian air bersih ini akan didistribusikan oleh PDAM daerah Bangka Barat. Kemudian yang kedua ada pengembangan sistem lahan basah terapung. Pengembangan sistem lahan basah terapung ini dikembangkan oleh peneliti di Pusat Penelitian Limnologi LIPI dengan menggunakan tanaman penyerap limbah logam berat. Tanamannya itu ada melati air, kemudian ada rerumputan seperti siperus dan kana, dan yang terakhir ada eceng gondok. Selanjutnya ada kelebihan dan kendala dalam program tersebut, yaitu kelebihannya program ini program sistem lahan basah terapung sudah terlaksana sejak tahun 2011. Namun program ini memiliki kendala, yaitu masih terjadi perusakan objek riset oleh warga. Nah, sebenarnya perusakan objek riset oleh warga ini juga tidak disengaja, karena warga itu kurang tahu apa fungsi dari objek riset tersebut. Terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi sebenarnya program-program untuk mendukung SDG 4, 5, dan 6 ini sudah ada dan sudah diterapkan di Indonesia. Namun memang pelaksanaannya belum maksimal dan belum optimal. Sehingga kita memerlukan inovasi baru untuk menciptakan program yang dapat direalisasikan di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.